Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'da. Saudara-saudara, alhamdulillah, salam salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia ada suatu kegiatan yang terus dilakukan dan semakin marak, yaitu tahlilan. Apa tahlilan? Mengapa tahlilan? Mengapa di Indonesia tahlilan? Oke, kita tahu. Bahas pada hari ini. Tahlil artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Tahlilan itu mendoakan orang yang sudah meninggal, keluarga, teman, dan lain-lain. Saudara-saudara, doa sebelum diucapkan doa dibacakan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah adalah kalimah-kalimah yang bagus seperti basmalah, hamdalah, istighfar, sholawat, dan bacaan Al-Quran. Tahlil sementara orang menganggap itu adalah kegiatan yang sesat atau sering disebut dengan bid'ah begitu. Sehingga sebagian orang ini alasan mereka adalah dianggap sebagai transfer pahala, memindahkan pahala. Dianggap sebagai penyebab orang gampang melakukan maksiat. Karena toh nanti bisa ditebus. Ya, ditebus dengan tahlilan, dengan selamatan. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang dianggap sebagai pemborosan. Karena memberi sedekah kepada mereka yang tidak memerlukan katanya, ya, berwujud berkat bukan pada fakir miskin, dan berbagai macam lainnya. Padahal tahlilan ini sampai sekarang dilakukan oleh sebagian besar umat muslim yang ada di Indonesia. Di satu sisi sebagai satu keberhasilan para ulama, para aulia di dalam membumikan kalimah-kalimah Allah sehingga orang bisa mudah melakukannya secara berjamaah atau kesolehan sosial yang berjamaah. Di sisi lain disalah-salahkan sebagai sesuatu yang sesat. Dahulu kalau ada orang yang meninggal, maka kerabat-kerabat seperti sekarang akan berdatangan. Tetapi apa yang dilakukan? Ada yang minum minuman keras, ada yang ngerasani atau ghibah, berjudi, ada yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu pada waktu zaman dulu, ratusan tahun yang lalu, ketika ada orang yang meninggal. Untuk menghiburnya, maka banyak yang berdatangan tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung banyak yang maksiat. Maka ini menjadi pemikiran para alim ulama bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut diisi dengan kalimah thayyibah atau kalimah-kalimah yang baik. Berdoa untuk orang yang sudah meninggal adalah sesuatu yang wajar untuk orang tua kita, sahabat kita, teman, ataupun guru-guru. Juga untuk para pahlawan-pahlawan kita. Tidak puas berdoa sendiri, kemudian juga mengundang tetangga, kerabat untuk berdoa bersama. Kemudian diberikan suguhan atau diberikan makanan, snack atau yang lainnya semampu, dan ini tidak diwajibkan. Karena apa? Orang datang rapat diberi suguhan juga pantas. Orang ronda di gardu ronda diberi minuman dan makanan juga pantas. Orang yang main catur saja kemudian diberi hidangan makanan juga pantas. Apalagi orang yang dengan sukarela mendoakan saudara-saudara kita, orang tua kita, membantu kita bersama-sama berdoa, membaca kalimah-kalimah thayyibah, maka diberi suguhan, itu juga wajar dan sangat baik. Sebenarnya tahlil ini berasal dari bacaan la ilaha illallah, kemudian digunakan untuk memberi nama tahlilan.
Dan dalam bahasa seperti sunat jadi sunatan, sodakoh jadi sodakohan, hanya ada akhiran-akhiran seperti itu. Ini di dalam bahasa Arab, la ilaha illallah yang merupakan kalimat tahlil, ini disebut dengan istilah dzikru juz'in wa iradatun kulli, menyebut sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan, mulai dari awal ila hadaratin sampai dengan doa. Karena yang dominan di dalam tahlilan adalah kalimat la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya ingat kepada Allah adalah la ilaha illallah, kalimat thayyibah ini. Lalu apa manfaat tahlilan? Pertama adalah sebagai ikhtiar untuk bertaubat kepada Allah atas diri sendiri. Astagfirullahaladzim, itu ada istighfarnya. Dan juga untuk orang lain serta orang yang sudah meninggal. Yang kedua adalah untuk merekatkan tali persaudaraan antar keluarga, antara orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup, bahwa kematian itu tidak akan memutuskan cinta kasih, tidak akan memutuskan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah tidak terputus hanya karena kematian. Yang ketiga, untuk mengingat bahwa akhir dari kehidupan adalah kematian, itu pasti. Sedang yang keempat, di tengah hiruk pikuknya orang mencari harta, mencari keduniaan, sampai supek, sampai kejar-kejaran, kemerungsung, ya, tergesa-gesa, maka hati akan menjadi tenang ketika kita zikir dan berdoa. La ilaha illallah dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Yang lebih penting lagi adalah tahlil merupakan media dakwah yang sangat spektakuler, sangat hebat sekali. Bukankah la ilaha illallah adalah kalimah thayyibah ini berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Ini artinya menanamkan keimanan kepada siapapun. Secara tidak sadar orang mengucapkan itu terus-menerus, akhirnya yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya belum beriman, maka ketika la ilaha illallah masuk ke dalam hati, iman akan masuk sedikit demi sedikit, nanti akan kemudian semakin membaik. Inilah maka menjadi suatu kegiatan yang sangat sukses sehingga bisa mengislamkan Indonesia dalam jumlah yang sangat masif, dalam jumlah yang sangat banyak. Yang keenam adalah sebagai manifestasi atau wujud dari rasa cinta, rasa suka sekaligus penenang bagi hati keluarga almarhum yang sedang dirundung duka. Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Maka ada baiknya kita tinjau tahlilan dari sandaran-sandaran yang kokoh, dari Al-Quran, dari hadis, sehingga sandaran-sandaran ini akan memperkuat bahwa tahlilan itu ada dasar-dasar hukumnya. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati, dan bermohonlah ampun bagi dosa-dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Kita sebagai makhluk individu, kita beristighfar, mohon pengampunan dosa, belum cukup, karena kita juga sebagai makhluk sosial, kita juga diharuskan untuk memintakan maaf pada saudara-saudara yang lainnya, muslimin, muslimat. Ini sejajar, ada wawu di situ. Wastaghfir li dzambika balil mu'minin, dosa kita dan dosa orang lain sejajarkan, sehingga ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk mendoakan orang lain, memintakan maaf orang lain. Di dalam surah Al-Hasr
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor waktu itu, mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikan ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Orang-orang yang sesudahnya. Artinya dalam bahasa Jawa sering diistilahkan dengan para leluhur. Ya, baik yang sudah hidup ataupun yang sudah meninggal. Saudara-saudara yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau memberikan kedengkian dan dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendoakan orang-orang para pendahulu kita. Ini diperintahkan dalam surah Al-Hasr ayat 10. Dalam surah At-Tur ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat apa yang dikerjakannya. Di dalam hadis seperti Sunan At-Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna idza sholaitum 'alal mayyiti fakhlisu lahu du'a. Fakhlisu lahu du'a. Dari Abu Hurairah, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu semua mensalatkan mayit, maka berdoalah dengan ikhlas untuknya. Berarti mendoakan orang yang sudah mati supaya dengan ikhlas doa sampai. Jadi Sahih Muslim 1618. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi lailatiha min akhiril laili ilal baqi'i faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa annakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna fa inna insyaallah bikum lahiyakun. Allahumma ighfir lil ahlil baqi al gharaqah. Nah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sungguhnya Rasulullah keluar di malam gilirannya akhir malam ke makam Baqi. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam sejahtera atas kalian semua, wahai penghuni rumah kaum mukminin. Akan datang janji yang telah diakhirkan pada kalian semua, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Terus ada doa di situ dari hadis Muslim yang sahih. Ya Allah, berikan ampunan bagi ahli Baqi al-Gharaqad. Artinya Rasulullah juga ziarah, kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal. Tentu berarti ziarah dan mendoakan orang yang sudah meninggal tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadis Sahih Muslim 1618 ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah afalaha ajrun inta sodakna anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu saya meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya dia berwasiat tentu dia akan sedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala ketika saya
bersodakoh untuk dia. Saya bersodakoh atas namanya. Rasulullah sederhana menjawab dengan jelas tegas, na'am, ya. Berarti sodakoh untuk orang yang sudah meninggal walau bisurbatin, meskipun hanya dengan seteguk air, ada dasarnya. Boleh, pahalanya sampai. Ini adalah Sahih Muslim nomor 1672. Loh, tetapi mengapa harus berkumpul-kumpul, harus bersama dengan orang-orang di dalam berdoa? Apakah ada dalilnya? Dalil yang sahih ke dawuh atau supaya berkumpul-kumpul dan doa bersama? Apa ada dalilnya? Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4868 dikatakan, ngan Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla ila khafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahumullahu fiman indahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, dan tidaklah berkumpul suatu kaum sambil menyebut asma Allah, kecuali mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, Allah akan melimpahkan rahmat kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, akan memberikan sakinah, ketenangan bagi mereka. Orang yang menyebut asma Allah, berzikir, berkumpul bersama tadi. Wa dzakarallahu fiman indahu, dan memujinya pada makhluk yang ada di sisinya, sisi Allah subhanallah. Maka dari apa yang sudah kita utarakan hanya sebagian, padahal masih banyak sekali dasar-dasar yang lainnya, termasuk pendapat-pendapat para ulama dari Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya tentang tahlil. Maka semoga ini bisa diterima oleh semua kalangan dan tidak dijadikan alasan-alasan tertentu untuk menyalah-nyalahkan tahlilan. Kita sadar bahwa ilmu kita masih sedikit dan jangan mudah menyalahkan yang lainnya. Tentu kita semua hanya mengharap ridha Allah. Kita hanya mengharap ridha Allah. Bifadlika wa bijudika wa birahmatika. Kita semua mengharapkan anugerah dari Allah. Wa bijudika, dan lomanipun Allah, dan pemberian Allah. Wa rahmatika, dan kasih sayang Allah. Kita semua berharap demikian, sehingga kita saling menghormati, tidak saling menyalahkan, dan kita berjalan bersama menuju Allah dengan kesungguhan dan keikhlasan, saling menghormati. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, dan kita berharap kita selalu mendapat ridho dari Allah, mendapatkan ridhonya. Demikian, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.